Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang berjumpa kembali dengan para pemirsa Bina TV untuk kita berada di hari ketiga di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Bersyukur tentu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji dan memujanya dan menyanjungnya ya dengan segala yang memang sesuai dengan keagungan Allah tabaraka wa taala. Falillahil hamdu awalan wa akhiran. Para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sapa para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah. Ini di hari ketiga ya. Saya berada di daerah Subang, tepatnya di Jabong, Jalan Cagak ya. Kecamatan atau desanya Curug Rendang ya. Dan ini adalah lokasi Albina kedua insyaallah taala. Ya, di belakang saya ini ada sedikit pertanian, ya kita bercocok tanam di sini. Di sebelah kanan juga sana di belakang saya ada peternakan, ya, pemeliharaan domba, ya, dan kambing, ya. Alhamdulillah ini kita punya lokasi di Jalan Cagak, ya, tepatnya di Jabong, Curug Rendang, ya. Insyaallah nanti kapan-kapan mudah-mudahan jika ada waktu kita akan berjalan-jalan di sekitar lokasi Albina kedua ini insyaallah ta'ala. Doanya dari para pemirsa Albina TV, mudah-mudahan Albina ke depan juga bisa membuka pondok pesantren di sini insyaallah ta'ala. Para pemirsa Albina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin di hari yang kedua kita jelaskan bahwa para nabi dan rasul itu tugasnya adalah menasihati. Wa ana lakum nasihun amin. Saya ingin mengutip dalam konteks ini ya penjelasan para ulama dalam mentafsirkan ubalighukum risalati rabbi ya. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku. Maka ditafsirkan wazifati tablighukum. Ya, tugas aku sebagai para nabi dan rasul ini adalah menyampaikan, at-tabligh, menyampaikan. Ya. Bibayani tauhidihi. Apa yang disampaikan? Menjelaskan bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala harus ditauhidkan. Ya. Wa awamirihi. Menjelaskan tentang apa yang menjadi perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Wa nawahi, menjelaskan tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ala wajhin nasihati lakum wasyafaqati alaikum. Ya, dalam dimensi, dalam format menasehati. Dalam dimensi dan dalam format rasa sayang kepada kalian. Kenapa para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penegasan ulang tentang saya ini menasehati, aku ini menasehati, ya, ya, ala wajhi ya an-nasihati lakum wasyafaqati alaikum. Benar-benar dimensinya adalah dimensi nasihat, dimensi rasa sayang, ya, agar tidak ditangkap oleh yang lain, ya, oleh orang yang mendengarnya, oleh siapapun ada maksud-maksud yang lain di luar nasihat, ya. Jadi betapa kita harus memperlihatkan, merasakan kepada yang lain bahwa ini adalah bentuk nasihat, ya. Dan nasihat itu asalnya adalah min qalbin ila qalbin, ya. Sebelum kalimat itu terucap, maka yang dibangun dari kalimat itu adalah apa yang ada dalam hati. Dalam hati, ya, bahwa kita menyayangi orang lain, mengasihi orang lain. Ya, menjadikan mereka sebagai saudara kita, menjadikan mereka sebagai keluarga kita. Ya. Maka
Di ayat yang lain, para nabi dan rasul mengatakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra, in ajriya illa 'ala Allah." Untuk menegaskan bahwa mereka adalah pemberi nasihat, maka mereka mengatakan, "Aku tidak butuh, ya, aku tidak minta kalian untuk mengupahi aku. Apa yang aku lakukan ini tidak bisa dikompensasikan, ya, dengan supaya kalian memberi aku sesuatu. Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Ya. Maka maqam, ya, an-nasihah itu adalah maqam yang tertinggi. Karena apa yang diberikan dari hati itu tidak bisa dibayarkan secara material. Ya. Maka para nabi sekali lagi, berulang kali lagi mereka mengatakan, "Wa ana lakum nasihun amin, wa nasahtu lakum." Karena untuk nasihat sekali lagi adalah kadang tidak perlu menunggu waktu untuk kita diundang dulu baru memberikan nasihat. Ya. Karena kebaikan itu berjalan setiap waktu, setiap saat, ya, dimanapun, kapanpun, itu namanya kebaikan. Bukan kebaikan yang kemudian diformatkan untuk adanya seminggu sekali, adanya sebulan sekali. Jadi sayang sekali kalau kita hanya butuh nasihat, misalnya nunggu Jumatan dulu, ya, nunggu pengajian dulu, nunggu ta'lim dulu misalnya, nunggu kutum dulu. Nasihat ada di setiap waktu, nasihat ada di setiap tempat. Ya, maka dimensi nasihat itu ada dimensi yang sangat luas sekali. Ya, seluas kehidupan di mana kita berada dan orang lain berada dan dimanapun. Dan nasihat itu ada dimanapun juga, kapanpun juga. Ya. Kemudian ada tafsir yang lain. Wahadi sifat allati yuttasafu biha ar-rusul al-balagh wan nushu wal amanah. Betapa para nabi ini, ya, mereka ini memiliki 3 karakteristik, 3 kriteria. Kriteria orang yang memang senantiasa menyampaikan apa yang menjadi amanah mereka sebagai para nabi dan rasul. Ya. Yang kedua, bahwa mereka senantiasa memberikan bentuk apa yang mereka sampaikan itu adalah nasihat. Ya. Nasihat. Kita akan tahu bagaimana bentuk nasihat ini nanti, ya, dalam kaifiat-kaifiatnya, dalam cara-caranya, dalam metode-metodenya, dalam uslub-uslubnya. Di samping juga kita gali, ya, bagaimana para nabi dan rasul memberikan nasihat, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para ulama menyampaikan nasihat itu sendiri. Jadi kriterianya adalah bagaimana para nabi dan rasul senantiasa menyampaikan, kemudian senantiasa apa yang disampaikan itu nasihat. Ya. Kemudian yang ketiga, amanah. Ya. Bentuknya adalah amanat. Tidak nasihat yang menghancurkan, tidak nasihat yang menjerumuskan, tidak nasihat yang merugikan, tidak nasihat yang membohongi. Ya. Tidak nasihat kemudian yang banyak kamuflase, tidak, amanah. Wa anna lakum nasihun aminun. Ya. Apa yang dinasihatkan ini adalah benar-benar amanah, tidak dikurangi, ya, sehingga bentuknya apa yang menjadi hal yang benar tetap benar. Ya. Kalau ini adalah salah juga tetap salah. Ya. Karena begitu kita mengkhianati nasihat, bisa jadi orang yang kita khianati itu senang mendengar nasihat kita yang salah. Ya, tapi pada akhirnya nanti dia akan merasakan dari nasihat yang salah ini, ya, hal yang besar nanti. Dalam Al-Quran digambarkan tentang orang-orang yang dulunya menasihati yang salah. Ya. Sampai kemudian orang-orang yang ngikuti ini, ya, kemudian minta apa? Minta berlepas diri. Ya. Maka digambarkan nanti dalam Al-Quran Al-Karim, insya Allah dalam pembahasan berikutnya, ya, kisah orang-orang yang datang kemudian menyesatkan. Musa itu kan ada 2. Ada Musa, ya, alaihissalam, ada kemudian Musa As-Samiri. Yang satu mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kebenaran. Musa As-Samiri, ya, mengajak kepada kesesatan. Ya. Di waktu yang berbeda, Nabi Musa alaihissalam mengajak umatnya, kemudian mereka di atas kebenaran, dan ketika Nabi Musa alaihissalam pergi, kemudian datanglah Musa As-Samiri menyesatkan umat Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya umatnya menjadi tersesat. Ya.
Nah, kembali kepada tadi bahwa para nabi dan rasul memiliki 3 kriteria. Bagi siapapun yang ingin bagaimana hidupnya terwarnai dalam memberikan nasihat, maka ingatlah 3 hal ini. Jangan lupa untuk kita sampaikan dari kebenaran itu apa saja, ya, yang kita tahu. Kemudian bagaimana yang akan kita sampaikan itu kita buat menjadi nasihat, bentuknya menjadi nasihat. Ya, lalu jangan kemudian lupa harus amanah. Jangan nasihat kita ilmunya tidak tahu. Jangan kita nasihat kemudian yang kita sampaikan adalah salah. Jangan kita memberikan nasihat kemudian samar. Ya. Kemudian para pemirsa Albina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca bahwa kewajiban para nabi dan rasul itu adalah irsyadun nas wa nushuhum, membimbing manusia dan menasihati mereka. Ya, itu tugasnya. Ya, sekali lagi kita harus garis bawahi bahwa tugasnya para nabi dan rasul itu adalah ya, menasihati umat dan membimbing umat. Maka tidak ada wadhifah, ya, tidak ada profesi yang paling mulia, lebih mulia, ya, yang melebihi kita bagaimana menasihati orang, membimbing orang. Ya. Setiap bagian dari kehidupan kita seharusnya insya Allah, walaupun tidak seluruhnya, karena bisa jadi bahwa ya kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi seluruhnya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku juluhu. Kalau kita tidak bisa menjadi seperti para ulama, ya, maka mungkin kita ada bagian di bawahnya. Ya. Ada hadis mengatakan ughdu atau kun aliman. Ya. Au mustami'an, ya. Au muhibban. Jadi kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Kita kalau bisa ya jadi ulama, orang yang punya ilmu. Ya. Kalau tidak bisa kita menjadi orang yang bisa senantiasa belajar. Kun aliman, au muta'alliman, orang yang belajar, au mustami'an, atau orang yang mendengar, memperhatikan, ya. Au muhibban, atau kita menjadi supporter, ya. Ya, orang yang kemudian pencinta. Ya, muhibban yang senantiasa mencintai, bukan yang menghalangi. Ya. Nah, kembali bagaimana fikhu an-nasihah, ya, dan di garis terdepan yang menerjemahkan nasihat dengan fikihnya tidak ada lain adalah kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa yang menjadi tugas beliau. Kata beliau, "Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Luar biasa kita mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Coba kita perhatikan ayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Inilah adalah jalanku. Ini adalah hidupku. Hadhihi sabili. Apa hadhihi sabili ini? Apa yang menjadi visi beliau, hidup beliau? Ini jalanku. Ya. Apa? Ad'u ilallah. Allahu Akbar. Ad'u ilallah. Jadi kalau ada sekarang orang yang merasa terhormat dengan profesinya, harus diukur kehormatan itu dengan ayat ini. Kira-kira profesi itu mengandung enggak substansi dari ad'u ilallah? Ya, ad'u ilallah, aku ini mengajak kepada Allah. Sikapku ini mengajak kepada Allah. Posisiku itu mengajak kepada Allah. Yang aku ajarkan ini mengajak kepada Allah. Segala kebaikan ini adalah dalam rangka mengajak manusia kepada Allah. Ad'u ilallah. Siapapun sekarang yang merasa terhormat dalam kedudukannya, dalam tugasnya, dalam jabatannya, dalam pangkatnya, ya, siapapun, coba combine, ya, coba bandingkan dengan ini, ya, di mana posisinya. Apakah itu menerjemahkan
Berapa persen dari ad'u ilallah? Tidak ada wadhifah, ya, profesi tugas yang lebih mulia daripada tugasnya para nabi dan rasul. Rasul mengatakan, hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini menerjemahkan para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti mendapatkan kehormatan yang sama. Ya. Karena Rasul mengatofkan, ya, menyambungkan ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku, kalau memang jalannya adalah ad'u ilallah, maka insya Allah mendapatkan kehormatan yang amat luar biasa. Ya. Jadi perlu kita menegaskan kembali, ya, tentang apa yang sudah kita capai selama ini. Ya. Kira-kira seberapa persentasenya, ya, berapa yang sudah kita penuhi agar kita bisa mengikuti maps-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah mengguiden kita, ya, untuk mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Maka siapa yang mau berjalan di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam ini untuk mendapatkan kehormatan yang amat luar biasa? Siapa yang mau meniti jalan yang sudah jelas sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kita mendapatkan gambaran bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Islam tersebar kemanapun, ke negeri manapun, ya, dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka kemanapun selalu menisbatkan dirinya, ya, sebagaimana Rasul mengatakan ad'u ilallah. Maka ada sahabat yang dari Madinah ini, ya, kemudian bertebaran ke seluruh penjuru dunia. Wafatnya di Azerbaijan, wafatnya di Bukhara, wafatnya di mana-mana, ya. Allahu Akbar, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Mereka tidak lain kecuali menerjemahkan ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nah, dalam bentuk ini Al-Imam Asy-Syaukani, atau dalam tafsir ini Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan wa fi hadza dalilun ala anna kulla muttabi'in li rasulih haqqun 'alaihi an yaqtadiya bihi fid du'a ila Allah. Dalam ayat ini adalah dalil yang terang benderang bahwa setiap yang mengikuti Rasul maka dia berhak, ya, untuk mengikuti Rasul dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita di alam sekarang ini, ya, banyak sekali ditampilkan, ya, metode, uslub, cara berdakwah dengan segala macam. Maka kita perlu untuk kembali ke dalam porsi yang sudah ditetapkan bagaimana berdakwah itu agar berdakwah dengan benar dan baik. Ya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ya, beliau mengatakan nasihat indah sekali. Ini adalah dalil setiap orang yang mengikuti jejak Rasul maka dia wajib untuk mengambil contoh dari Rasul bagaimana dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul itu adalah sabar dalam berdakwahnya, maka kita tidak punya kamus dalam berdakwah, kecuali memang harus sabar sebagaimana sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdakwah itu adalah memang harus berkorban, maka kita harus berkorban. Itulah karena Rasul SAW juga dalam dakwahnya berkorban. Ya, mengorbankan semua apa yang mahal dalam dirinya. Kalau Rasul SAW dalam berdakwahnya menghabiskan waktu seumur hidupnya untuk berdakwah, maka begitu pula kita yang memang mau berdakwah, tidak ada jalan yang lain kecuali bagaimana kita menghabiskan waktu kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul SAW menghadapi banyak tantangan, ya, siang dan malam dari berbagai macam orang, perilaku orang munafik, perilaku orang kafir, perilaku orang Yahudi, ya, saat itu, dan Rasulullah SAW menghadapi mereka, ya, dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan segala macam. Maka kalau Rasulullah bisa menghadapi mereka, kita pun harus ikut, ya, untuk bisa menghadapi mereka dengan dakwah-dakwah mereka yang batil itu kita bisa menghadapinya sebagaimana Rasul SAW menghadapinya. Ya.
Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah tahan uji ya dari segala macam bentuk dakwahnya, diskriminasinya, terornya, ya, marginalisasinya, ya, tuduhan-tuduhannya, maka bagi orang yang mengikutinya sudah faham cara mengikuti dakwah Rasul, ya kita harus tahan dan sabar untuk kita tahu resiko daripada dakwah yang kita lakukan ini. Ya, begitulah nasihat. Jadi nasihat untuk orang lain itu adalah berbalik juga bagaimana kita mampu ya menghadirkan contoh di depan kita yang real, yang nyata tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Ya, maka kesitulah kita bercermin, kesitulah kita berkaca. Ya, kita tidak mau kemudian terus-terus menghindar gitu, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya artinya beliau mau tidak mau akan berhadapan, kita akan berhadapan, dan Rasul telah berhadapan ya dengan semua jenis bentuk dari perlawanan dakwah, dari pertentangan dakwah itu sendiri. Rasul telah menghadapinya, Rasul telah mengalaminya. Gitu. Ya. Maka fiqhun nasiha ya adalah perlu untuk semua, dalam semua sekup, dalam semua bagian, ya, dalam semua tahapan, untuk setiap orang. Ya. Untuk di setiap waktu, setiap zaman. Kemudian bagaimana para ulama ya menyampaikan satu kalimat yang saya baru membacanya ini, ya, subhanallah. Dikatakan di dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, wa qad turfa'ul a'malu kulluha 'anil 'abdi fi ba'dil halat. Ya. Kadang katanya amal itu diangkat dari seorang hamba di sebagian waktu, tidak menjadi wajib lagi misalnya. Wala yurfa'u anhu an-nushu lillah, tapi nasihat tidak bisa terangkat sedetik pun juga. Makanya fiqhun nasihah, Rasul mengajarkan hatta orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ya, Rasul mengajarkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Nasihati, bahasanya talqin di sini ajarkan. Ya intinya adalah nasihati sampai orang di akhir hayatnya yang sedikit lagi mereka akan pergi. Tidak ada yang bisa kita berikan lebih mahal daripada nasihat. Apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada mereka, talqinkan kepada yang mau wafat, yang mau meninggal, la ilaha illallah. Ini nasihat. Para pemirsa Albina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya kita, atau terasa juga lama juga barangkali. Mohon maaf mungkin kalau penyampaiannya tidak maksimal ya. Ini adalah bagaimana Albina TV membersamai dan menemani para pemirsa untuk menunggu buka puasa di hari ketiga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semuanya, ya, taqabbalallahu minna wa minkum ta'atakum wassalihal a'mal. Dan ini yang bisa disampaikan pada hari ketiga dari fiqhu an-nasihah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk pemirsa Albina TV dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semua dimanapun antum berada. Hafidhukumullah jami'an fi iqamatikum wa tirhalikum wa barakallahu fikum wa jazakumullah katsira wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hari berikutnya dengan materi yang sama, fiqhun nasihah.